Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konstanta kesetimbangan. Pada materi ini, kita akan menafsirkan data hasil eksperimen mengenai konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi pada keadaan setimbang serta menyimpulkan pengertian tetapan kesetimbangan atau KC. Kemudian menghitung harga KC berdasarkan konsentrasi kesetimbangan dan sebaliknya, menghitung harga KP berdasarkan tekanan parsial, gas pereaksi dan hasil reaksi, dan menghitung harga KP berdasarkan KC atau sebaliknya. Ya, pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai konstanta kesetimbangan. Nah, hubungan antara konsentrasi zat-zat pada keadaan setimbang dikemukakan oleh ahli kimia Norwegia yaitu Cato Maximilian Guldberg dan Peter Wake yang mengemukakan besaran yang disebut dengan tetapan kesetimbangan atau disimbolkan dengan K. Nah, menurut Guldberg dan Wake yang menyatakan tetapan kesetimbangan atau juga tentang hukum kesetimbangan bahwa hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan yang dipangkatkan dengan koefisiennya dan dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya memiliki harga tertentu pada suhu tetap. Ya, jadi berdasarkan hasil eksperimen tentang kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan ini berkaitan dengan koefisien reaksi yaitu dengan cara hasil kali konsentrasi zat-zat yang di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien. Kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat yang berada di sebelah kiri. Jadi kalau dalam kesetimbangan kimia, istilah yang digunakan bukan produk dan reaktan, tapi zat yang di sebelah kanan dan zat yang di sebelah kiri. Nah, jadi berdasarkan pengertian tetapan kesetimbangan tadi, kita dapat membuat sebuah persamaan, yaitu KC, KC adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi sama dengan, ya kalau misalnya ada reaksi ya, A tambah B menjadi C tambah D. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu hasil kali konsentrasi zat di sebelah kanan, yaitu konsentrasi C dan konsentrasi D. Nah, konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu Y dikali konsentrasi D dipangkatkan Z. Z ini adalah koefisien dari D. Dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat di sebelah kiri, yaitu A, dipangkatkan dengan W. W adalah koefisien dari A. Kemudian dikali konsentrasi B dipangkatkan X. X adalah koefisien dari zat B. Nah, kemudian ada satu ketentuan, yaitu zat-zat yang terdapat dalam kesetimbangan yang berbentuk padat, larutan, gas, dan cair. Tetapi yang dimasukkan ke dalam tetapan kesetimbangan adalah konsentrasi dari zat-zat yang berbentuk gas dan larutan saja. Hal ini disebabkan konsentrasi zat padat tetap dan nilainya telah dihitung dalam harga KC tersebut. Ya, jadi kenapa nih kalau kita mau menulis tetapan kesetimbangan untuk zat-zat dalam fase padat, ya, fase solid itu tidak dituliskan ya, karena konsentrasi suatu padatan seperti halnya dengan halnya dengan kerapatannya. Nah, jadi konsentrasinya merupakan sifat yang intensif dan tidak bergantung pada banyaknya zat yang ada ya. Jadi itulah alasan kenapa zat padat ya, zat yang dalam fase padat tidak dimasukkan ke dalam tetapan kesetimbangan ya, karena nilainya sudah masuk dalam harga dari
tetapan kesetimbangan konsentrasinya. Ya, konstanta kesetimbangan itu terdiri dari dua jenis ya, konstanta konsentrasi yaitu konstanta kesetimbangan yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Kemudian ada konstanta tekanan, yaitu konstanta kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan. Nah, konstanta kesetimbangan juga akan berubah bila suhu diubah ya, dan akan tetap bila suhu tidak berubah. Nah, pada reaksi endoterm, nilai konstantanya akan berbanding lurus dengan suhu, sedangkan pada reaksi exotherm, nilai konstantanya berbanding terbalik dengan suhu. Oke. Nah, untuk tadi ya konstanta konsentrasi Kc, nah ini akan dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang berwujud larutan dan gas. Nah, jika reaksi mengandung zat berwujud padat dan cair, maka pangkat konsentrasi zatnya 0 karena untuk zat padat dan cair tidak memiliki konsentrasi. Contohnya adalah reaksi BaSO4 dalam fase solid, panah bolak-balik Ba2 positif dalam fase aquos, larutan, ditambah SO4 2- dalam fase aquos. Maka di sini yang kita tuliskan untuk tetapan atau konstanta kesetimbangannya yaitu Kc sama dengan konsentrasi Ba2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif ya, karena di sini Ba2 positif dan SO4 2 negatifnya koefisiennya 1, maka tidak dituliskan, dibagi konsentrasi dari BaSO4 pangkat 0 di sini karena BaSO4 ini adalah padatan. Sehingga kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 dan selanjutnya tidak perlu dituliskan lagi dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi cukup dituliskan Kc sama dengan konsentrasi Ba2 positif dikali SO4 2 negatif. Ya. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal untuk menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Contoh, dalam ruang 1 liter, 1 mol zat AB direaksikan dengan 1 mol zat CD. Dengan persamaan reaksi, AB dalam fase gas ditambah CD dalam fase gas menjadi AD dalam fase gas ditambah BC dalam fase gas. Ingat, kalau dia merupakan reaksi kesetimbangan, panahnya harus adalah panah bolak-balik. Ya. Nah, setelah kesetimbangan tercapai, ternyata tersisa 0,25 mol gas CD. Ya, tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini. Pertama, kita terlebih dahulu tuliskan reaksi kesetimbangannya, kemudian kita tuliskan konsentrasi atau jumlah mol mula-mula pada saat bereaksi dan pada saat setimbang. Nah, diketahui bahwa jumlah mol masing-masing zat yaitu AB dan CD ya, di mana jumlah mol dari AB 1 dan jumlah mol dari CD 1. Nah, ini untuk di awal. Kemudian pada saat setimbang diketahui yang tersisa adalah 0,25 mol CD. Nah, karena kita sudah mengetahui mol di awal itu 1, kemudian mol pada saat setimbang 0,2, maka kita dapat menghitung mol pada saat bereaksi, yaitu 1 dikurang 0,25, hasilnya adalah 0,75 mol. Ya. Dan sama juga karena dengan AB ya, yang diketahui kan CD karena koefisiennya sama-sama 1, jadi kita dapat tuliskan di sini mol dari AB yang bereaksi juga 0,75 ya. Nah, kemudian di sini karena sudah terjadi reaksi, maka kita dapat tuliskan pada saat bereaksi yang terbentuk juga 0,75 AD
dan 0,75 BC. Nah, di sini mohon maaf saya terlupa untuk menuliskan pada saat bereaksinya ya. Nah, sehingga pada saat setimbang yang ada adalah 0,25 AB, 0,25 mol CD, 0,75 mol AD, dan 0,75 mol BC. Setelah kita mengetahui jumlah mol dari masing-masing spesi pada saat setimbang, selanjutnya kita dapat menghitung tetapan kesetimbangannya. Ya, untuk menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi, maka kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi, yaitu dengan menghitung molaritas ya. Jadi tadi kan yang dituliskan dalam perhitungan awal adalah jumlah mol. Nah, sehingga di sini kita hitung dulu molaritas dari masing-masing zat pada saat setimbang ya. Jadi konsentrasi AB tadi untuk menghitung molaritas adalah jumlah mol dibagi dengan volume, sehingga 0,25 mol dibagi 1 liter hasilnya adalah 0,25 molar. Kemudian untuk konsentrasi AD 0,75 dibagi 1 liter hasilnya juga 0,75. Jadi ini semuanya dibagi 1 ya karena volumenya 1 liter. Nah, setelah didapatkan konsentrasi dari masing-masing zat yang di kanan dan di kiri, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan kesetimbangan konsentrasi, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, jadi tadi untuk tetapan kesetimbangan kita tuliskan terlebih dahulu konsentrasi zat yang di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi zat yang di sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini karena koefisiennya sama semua ya, satu semua, jadi kita tinggal tuliskan saja konsentrasi dari masing-masing zat. Konsentrasi yang pertama adalah zat yang di sebelah kanan yaitu AD 0,75 atau 3/4, kemudian konsentrasi dari BC juga 0,75 atau 3/4, dan konsentrasi yang dibagi konsentrasi dari zat di sebelah kiri, yaitu konsentrasi AB 1/4, konsentrasi CD juga 1/4. Kemudian dioperasikan, hasilnya Kc sama dengan 9. Soal selanjutnya, ada reaksi, diketahui reaksi CO dalam fase gas ditambah H2O dalam fase gas menjadi CO2 dalam fase gas dan H2 dalam fase gas. Nah, di sini diketahui Kc-nya yaitu 16. Nah, kemudian diketahui lagi bila 4 mol gas CO direaksikan dengan 4 mol H2O dalam ruang 1 liter. Berapa mol gas CO2 dan H2 yang terbentuk. Nah, pertama kita tuliskan terlebih dahulu reaksi dalam kesetimbangannya, yaitu CO ditambah H2 menjadi CO2 ditambah H2. Nah, kita perhatikan di sini semuanya dalam fase gas, artinya nanti dalam persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasinya semua konsentrasi dituliskan ya karena semuanya dalam fase gas. Nah, pertama kita tuliskan terlebih dahulu berapa mol pada saat mula-mula bereaksi dan pada saat setimbang. Ya, yang pertama yang kita ketahui adalah jumlah mol pada saat mula-mula, yaitu mol dari CO 4 mol, kemudian H2O 4 mol. Untuk CO2 dan H2 pada saat mula-mula belum terbentuk. Kemudian pada saat bereaksi, ini belum diketahui, dan yang diketahui adalah yang diketahui hanya pada saat mula-mula ya. Jadi di sini untuk saat bereaksi dan pada saat setimbang, pada saat bereaksi kita simbolkan dengan X terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di sini pada saat setimbang kita tinggal kurangkan mol pada saat mula-mula berarti 4, kemudian dikurang mol pada saat bereaksi yaitu X. Jadi pada saat setimbang dapat kita tuliskan 4 dikurang X mol untuk CO, kemudian 4 dikurang X mol untuk H2O, dan X mol ini untuk CO dan
X mol untuk H2O ya. Nah, untuk menghitung ini juga kita harus menyamakan atau menyetarakan reaksinya terlebih dahulu ya. Nah, ini harusnya X ya, bukan tidak ada X mol. Nah, kenapa ini semuanya X mol? Karena koefisiennya sama semua ya, satu semua. Nah, selanjutnya kita hitung molaritasnya ya. Nah, karena volume dari campuran ini adalah 1 liter ya, jadi semuanya dibagi dengan 1 untuk menghitung molaritasnya, sehingga konsentrasi dari CO adalah 4 dikurang X molar, konsentrasi dari H2O 4 dikurang X molar, konsentrasi dari CO2 X molar, konsentrasi dari H2 juga X molar. Dan kita masukkan ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi, yaitu Kc sama dengan konsentrasi zat yang hasil kali konsentrasi zat yang di sebelah kanan dibagi hasil kali konsentrasi zat yang di sebelah kiri. Zat yang di sebelah kanan apa? Yaitu CO2 dan H2. Jadi hasil kali konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2 ya. Kemudian dibagi hasil kali konsentrasi zat di sebelah kiri, yaitu konsentrasi CO dikali konsentrasi H2O. Nah, kita masukkan tadi ya yang diketahui Kc-nya 16, kemudian konsentrasi dari CO2 dan H2O masing-masing X ya, ini X dengan X, kemudian konsentrasi dari CO 4 dikurang X, dan konsentrasi dari H2 adalah 4 dikurang X. Kemudian kita kalikan ya, jadi X pangkat 2 per 4 dikurang X pangkat 2. Nah, kemudian karena ini sama-sama pangkat 2, maka kita dapat membuat menjadi akar ya. Jadi sisi kiri, ruas kiri dan ruas kanan dapat ditarik akar ya. Jadi akar 16 yaitu 4, kemudian akar dari X pangkat 2 dibagi 4 dikurang X pangkat 2, karena ditarik akar, jadi yang tinggal adalah X dibagi 4 dikurang X. Nah, dari sini kita dapat menghitung nilai X-nya, yaitu 16 per 5 mol. Oke, ini kalau yang diketahui adalah nilai konstantanya, dan kita diminta untuk mencari berapa mol dari zat yang terbentuk. Ya, ini contoh yang kedua. Nah, kemudian ada contoh selanjutnya. Ada reaksi yaitu PCl5 dalam fase gas menjadi PCl3 dalam fase gas ditambah Cl2 dalam fase gas ya. Nah, bila dalam ruang 2 liter 8 mol gas PCl5 berdisosiasi 75%. Tentukan besarnya harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa nilai dari atau mol dari zat yang bereaksi ya. Jadi di sini ada informasi bahwa PCl5-nya berdisosiasi 75%, berarti nilai alfanya 75%. Nah, nilai alfa itu sama dengan mol dari zat yang bereaksi, yang terurai, dibagi mol dari zat tersebut pada saat mula-mula. Nah, karena di sini yang diketahui adalah persen disosiasinya, sehingga kita tuliskan 0,75, ya, nilai dari alfanya sama dengan mol dari PCl5 yang bereaksi dibagi dengan mol PCl5 pada saat mula-mula. Nah, sehingga kita dapat mengetahui ya mol dari PCl yang bereaksi. Jadi mol PCl5 yang bereaksi yaitu sama dengan 0,75 nilai alfa dikali berapa mol mula-mula dari PCl5, yaitu 8. Sehingga pada saat bereaksi nilainya jumlah molnya adalah 0,75 dikali 8, yaitu 6 mol. Nah,
Karena kita sudah mengetahui berapa mol mula-mula, berapa mol pada saat bereaksi, kita dapat menghitung mol pada saat setimbang. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya. Reaksi pada saat setimbangnya yaitu PCl5 dalam fase gas menjadi PCl3 fase gas ditambah Cl2 gas. Ya. Jadi pada saat mula-mula PCl5-nya 8 mol. PCl3-nya belum terbentuk, Cl2-nya belum terbentuk. Kemudian pada saat bereaksi, tadi setelah kita hitung dari persen disosiasinya diperoleh bahwa pada saat bereaksi ada 6 mol PCl5 yang bereaksi. Nah, kemudian untuk menghitung PCl3-nya dan maksud saya Cl2-nya berapa yang bereaksi ya dengan menggunakan rumus koefisien ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui ya. Jadi karena di sini koefisiennya sama-sama 1, jadi kita dapat tuliskan langsung bahwa PCl3 yang bereaksi adalah 6 mol. Cl2 yang bereaksi juga 6 mol. Nah, kemudian pada saat setimbang, kita kurangkan mol mula-mula dikurang pada saat bereaksi. PCl5 8 mol di awal, kemudian pada saat bereaksi 6 mol, maka sisanya atau pada setimbang 2 mol. Nah, untuk PCl3 di awal belum ada, kemudian terbentuk 6 mol, maka pada saat setimbang ada 6 mol. Demikian juga dengan Cl2. Nah, setelah kita dapatkan mol dari seluruh spesi, kita hitung molaritasnya. Bagaimana cara menghitung molaritas? Dengan membaginya dengan volume dari zat secara keseluruhan, yaitu 2 liter. Ya. Jadi 2 mol dibagi 2, 1 molar, kemudian 6 mol dibagi 2 liter, 3 molar, dan 6 mol dibagi 2 liter, 3 molar. Setelah kita dapatkan molaritas seluruhnya, sekarang kita dapat menghitung Kc-nya dengan cara menuliskan apa? Hasil kali konsentrasi dipangkatkan koefisien, hasil kali konsentrasi di sebelah kanan dipangkatkan koefisien, dibagi hasil kali konsentrasi di sebelah kiri dipangkatkan koefisien. Nah, untuk PCl3 konsentrasinya 3, Cl2 konsentrasinya 3, dan konsentrasi dari PCl5 itu 1. Di sini kan semuanya pangkatnya 1, ya, jadi tidak perlu dituliskan, sehingga Kc-nya sama dengan 9.